agama Kristen udah masuk Mesir pada abad pertama. Ini ada Rasul Markus, sebenarnya dia naik kapal maunya ke Eropa. Tapi bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk foto-foto. Dia maunya juga ke Eropa untuk bicara tentang Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu kapal ini berhenti di kota namanya Alexandria. Itu di bagian utara Mesir Bapak Ibu. Jadi bagian dari wilayah Mesir. Dia tidak tahu kenapa kapal berhenti tiba-tiba di sana. Dia doa, habis doa Bapak Ibu dia bilang gini, pasti Tuhan mau bangsa Mesir kenal sama Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu dia mulai keliling seluruh Mesir. Tapi Bapak Ibu awal-awalnya tidak ada yang mau terima agama Kristen sama sekali. Terus tiba-tiba ada orang pertama namanya Elianus. Namanya apa? Elianus. Elianus ini dia adalah tukang sepatu Bapak Ibu. Di mana di kota Alexandria. Dia udah masuk agama Kristen. Dia punya rumahnya sekarang adalah katedral pertama di seluruh Mesir atas nama Rasul Markus, atau gereja pertama di seluruh Mesir ada di kota Alexandria. Dia juga jadi paus pertama untuk orang Kristen di Mesir. By the way, paus Mesir beda sama paus orang Katolik Bapak Ibu di Vatikan. Jadi beda, orangnya beda. Dulu sampai abad ke 14 satu saja dari Mesir. Tapi udah ada masalah di Eropa, makanya mereka udah memilih paus sendiri di sana. Jadi Bapak Ibu gini, setelah Bapak Ibu Elianus ini jadi Kristen, semua orang Mesir dari turunan Firaun udah masuk agama Kristen juga. Tidak ada satu orang pun dari turunan Firaun tidak masuk agama Kristen. Semua udah masuk agama Kristen. Jadi kenapa Muslim mayoritas? Dan kapan agama Islam masuk Mesir? Agama Islam masuk Mesir pada abad ke-7 Bapak Ibu. Abad ke-7. Terus mereka bilang gini, mereka minta sama semua orang Kristen untuk ganti agama ke Islam. Yang tidak mau mereka mulai baksa. Baksa pakai apa? Yang pertama pakai uang, soal uang, pajak. Mereka minta orang Kristen bayar pajak yang mahal, yang tinggi. Tapi orang Kristen Bapak Ibu tidak ada masalah untuk bayar uang. Padahal orangnya miskin, tidak ada uang. Tapi mereka bilang gini, daripada kita makan 3 kali sehari, cukup saja makan siang. Jadi coba bayangkan orang Kristen di Mesir setiap hari cuma makan siang saja. Habis makan siang Bapak Ibu, makan pagi, makan malam tidak usah. Mereka pakai uangnya untuk bisa bayar pajak. Itu berarti Bapak Ibu gereja Mesir ini udah pernah melewati banyak saat-saat yang sulit. Salah satunya ini. Terus raja ini baksa lagi Bapak Ibu. Dia bilang apa? Semua orang yang tidak mau ganti agama ke Islam harus pakai salib bahannya logam, beratnya 5 kg di sekitar leher. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda pakai salib bahannya logam 5 kg di sekitar leher, itu berarti lehernya udah sakit Bapak Ibu. Mereka semua jalannya gini, tidak bisa melihat ke atas gini Bapak Ibu. Tapi mereka tidak ada yang bersungut-sungut sama sekali. Mereka jawabannya gini, tidak ada masalah lah. Tuhan Yesus udah bawa salib yang jauh lebih besar daripada salib ini. Jadi buat apa kita bersungut-sungut? Amin. Amin. Raja ini meninggal dunia yang minta orang Kristen bawa salib yang berat itu. Raja berikutnya padahal agamanya Islam juga. Jadi saya tidak Bapak Ibu bicara soal agama saja, saya bicara soal orangnya. Raja itu orangnya lebih baik. Dia bicara sama jamaat Kristen gini, tidak usah bawa salib yang berat ini lagi. Tapi mereka tidak mau berhenti sama sekali. Mereka bilang Tuhan Yesus udah bawa salib yang jauh lebih besar daripada ini. Jadi dia bilang kalau kalian mau, boleh pakai salib bahannya kayu. Tapi lebih baik yang kecil, jangan yang berat-berat. Makanya sampai saat ini, saat kita masuk ke gereja-gereja, tetap kita akan ketemu orang pakai salib bahannya apa? Kayu, kecil Bapak Ibu. Setelah itu mereka mulai bikin tato yang asli. Seperti ini, harus di tangan kanan, tidak boleh di tangan kiri Bapak Ibu. Itu karena kita diyakini bahwa Tuhan Yesus sudah pernah bawa kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Makanya kita bikin di tangan kanan. Amin. Amin. Saya sendiri punya 2 Bapak Ibu. Saya punya satu di sini, satu lagi di depan tangan saya. Kenapa saya bikin satu di depan tangan saya Bapak Ibu? Itu karena
Saya bikin di sini supaya waktu saya salam sama siapapun Bapak Ibu itu kelihatan salibnya. Saya berdoa gini, semoga Tuhan pakai tato ini biar orang-orang bisa kenal sama Tuhan Yesus dari tato ini. Amin. Perempuan yang tinggal di Mesir banyak sekali yang suka bikin tato salib di tempat jari manis. Itu seperti mereka lagi berdoa biar Tuhan bisa memilih suami yang baik sekali seperti Miko yang tinggal di Mesir. Ada yang bilang amin? Yang coba cari dari Miko untuk dari Indonesia. 3 lantai masih kosong. Tapi kemarin Mbak Andri bilang tidak boleh kamu orang Kristen, satu saja, satu, betul Bapak Ibu? Makanya saya udah isi. Tidak boleh? Oke, kalau Pak Andri bilang boleh, berarti ayo bantu saya cari dari Indonesia. Cari 3 langsung. Padahal saya udah isi lantai kedua ada unta. Daripada ya jadi kosong, you know. Jadi Bapak Ibu gampang sekali kalau mau tahu agama orang Mesir, bisa tahu dari tangan kanan. By the way, sebagai informasi saja Bapak Ibu, Kristen sama Muslim di sini baik sekali Bapak Ibu. Benar-benar baik sekali. Jadi misalnya suka kita Muslim, saya udah kenal sama dia udah lama sekali Bapak Ibu. Orangnya baik sekali. Mungkin Miko yang agak iri, jealous Bapak Ibu sama dia. Tahu kenapa? Karena supir ini udah ada 4 istri. Makanya saya agak jealous sama dia Bapak Ibu. Jadi jangan percaya Bapak Ibu apapun yang Anda dengar dalam media bahwa Kristen Muslim, you know, berperang di Mesir. Enggak Bapak Ibu. Kita memang baik, tinggal di daerah yang sama, gedung yang sama, ya seperti no problem sama sekali. Oke, cukup jelas kenapa mereka jadi mayoritas. Kita tadi bercanda, you know, bilang 4 istri. Dari awal Bapak Ibu mereka mau jadi mayoritas. Jadi coba bayangkan itu seperti kompetisi. Setiap laki-laki Muslim punya 4 istri. Dari setiap istri kalau dia dapat 15-20 anak, orang Kristen ya kalau kerja keras sekali dapat 20 anak juga, pasti kalah Bapak Ibu. 20 di sana 80, jadi mereka jadi mayoritas. By the way, sekarang Bapak Ibu jarang sekali, benar-benar jarang sekali kalau ketemu orang Muslim ada lebih dari 1 istri. Orang Mesir semua tidak mau lebih dari 2 atau 3 anak Bapak Ibu, karena kehidupan udah mahal, you know, sekolah juga semua udah mahal. Piramid yang ada di seluruh Mesir. Dulu zaman Firaun ada 156 piramid Bapak Ibu. Banyak yang udah hancur. Yang masih berdiri sampai tahun ini 107 piramid Bapak Ibu. Tahun depan akan jadi 108. Karena Miko lagi mau bikin satu. Bahannya plastik. Saya udah suruh Cina bantu saya. Murah. Ya Allah. Ya.